Katanya, masyarakat Indonesia terkenal karena keramah tamahannya. Lalu, kenapa kenyataannya berbeda? Teman-teman, pada pendidikan kewarganegaraan kita belajar tentang identitas nasional. Identitas nasional bukan hanya sekedar bendera maupun KTP, tetapi juga karakteristik, budi pekerti, dan nilai non-fisik yang melekat pada jati diri bangsa. Jati diri bangsa Indonesia adalah keramah tamahan, sopan santun, dan saling menghormati. Nilai-nilai ini berakar langsung dari Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ketika kita berperilaku tidak beradab di media sosial, kita sebenarnya sedang meninggalkan jati diri kita sebagai warga negara dan mengalami krisis identitas. Pertanyaannya, kenapa orang yang di dunia nyata terlihat sopan bisa berubah jadi monster di balik layar keyboard? Dalam psikologi, hal ini dapat dijelaskan melalui online disinhibition effect, yaitu di mana ruang cyber dapat memicu pergeseran kepribadian kita dalam bermedia sosial. Hal tersebut melalui 6 faktor. Pertama, perasaan bahwa identitas kita tersembunyi. Saat berselancar di media sosial, seseorang bisa dengan mudah menyembunyikan identitas aslinya, baik menggunakan nama samaran, foto profil palsu, atau sekedar menjadi penonton tanpa wajah. Kedua, perasaan tidak terlihat saat bermain media sosial. Ketidakberwujudan ini memberikan keberanian palsu yang luar biasa. Orang yang biasanya gemetar dan gugup saat mengkritik seseorang secara langsung, tiba-tiba menjadi sangat berani hanya karena mereka terlindung oleh jarak dan tidak terlihat. Ketiga, interaksi yang tidak terjadi secara real time, sehingga kita tidak perlu langsung menghadapi respons korban. Seseorang bisa mengetik komentar jahat, mengunggahnya, lalu langsung menutup aplikasi. Mereka tidak perlu menghadapi tangisan, kemarahan, atau kepedihan korban secara langsung saat itu juga. Jeda waktu ini membuat pelaku merasa bebas dari konsekuensi seketika atas luka yang mereka perbuat. Keempat, merasa percakapan itu hanya terjadi di dalam kepala kita sendiri. Kita cenderung membaca teks tersebut dengan suara dan persepsi yang kita ciptakan sendiri di dalam kepala kita. Proses ini seringkali membuat empati kita mati rasa secara total. Kelima, anggapan semu bahwa dunia maya hanyalah sebuah kehidupan yang terpisah dari realitas. Banyak orang menganggap bahwa dunia digital adalah sebuah dunia main-main yang terpisah sepenuhnya dari dunia nyata. Akibatnya, ada bias kognitif yang menganggap bahwa apapun kekacauan, fitnah, atau perundungan yang mereka lakukan di internet tidak akan berdampak atau melukai kehidupan nyata seseorang. Keenam, berkurangnya rasa segan terhadap aturan atau figur otoritas di internet. Semua orang terlihat sejajar. Tidak ada pangkat, tidak ada status sosial yang mendominasi. Efeknya, rasa hormat terhadap aturan hukum maupun figur otoritas menjadi luntur. Mereka merasa memiliki kekuasaan yang setara untuk menghakimi, mencaci, bahkan menjatuhkan siapa saja tanpa mempedulikan etika kesopanan. Perilaku ini bukanlah cerminan dari jati diri asli yang tersembunyi, melainkan ruang cyber yang mengontrol emosi dan perilaku kita sehingga kita mengalami perubahan karakter di media sosial.
Mari kita mulai gerakan Smart and Sane Netizen. Pertama, saring sebelum sharing. Jangan telan mentah-mentah informasi yang memancing amarah. Kedua, posisikan diri. Sebelum mengetik komentar jahat, bayangkan kalau ketikan itu ditujukan ke diri kita atau keluarga kita sendiri. Ingat nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, gunakan jempol untuk membangun, bukan menjatuhkan. Jadikan media sosial sebagai tempat berdiskusi yang sehat demi menjaga persatuan Indonesia.